Berikutnya nih, Ci, boleh bahas BBKP, Ci, dari Alimudin BDS underscore. Oke, BBKP sebenarnya adalah satu saham yang paling aku kurang begitu suka ya. Soalnya ini problem BBKP kalau buat saya adalah saham beredar yang sangat banyak. Jadi mau naik dikit aja susah gitu loh. Walaupun sekarang udah dipegang mungkin sama Korea ya, tapi nggak ada yang sama gitu loh. Apa sih saya harus beli BBKP kenapa gitu? Apakah akan ada sorry merger akuisisi? Nggak ada. Misalnya laporan keuangannya masih merah juga walaupun kerugiannya itu berkurang. Uh, jadi kayak apa ya? Ya kemarin sempat ada rumor bahwa International Finance Corporation itu mau mau ngincer, mau ada investor baru, tapi si IFC itu bisa apa? Apa yang akan diberi ke BBKP ini? Jadi menurut aku sih kurang menarik sih untuk saat ini. Walaupun ya harganya murah 86 perak, tapi kalau kita lihat secara teknikal juga sahamnya turun terus gitu. Kalau misalnya sahamnya masih downtrend kayak gini kan uh, kita mungkin cari saham yang lebih ya kalau misalnya aku sih lebih suka beli saham yang uptrend lah ya atau minimal sideways masih oke karena kita berharap uh, entar ada rebound. Tapi kalau misalnya sahamnya downtrend begini, apa yang bisa kita harapkan? Misalnya kita mau nyimpen lama, sedang pasarnya kayak begini gitu loh, nggak jelas. Tiba-tiba naik turun, ntar turun, wah tiba-tiba ada turun terus. Sekarang kan kita punya ARB kan udah dilepas, jadi kan kita ada kekhawatiran juga kalau misalnya ada yang jualan dalam jumlah banyak karena dia beli kemudian dia harus entah itu harus jualan dengan alasan apapun yang kita agak khawatir aja. Jadi kalau misalnya mungkin kalau Bang aku masih lebih suka kayak BRIS itu masih aku consider karena BRIS itu kan salah satu bank syariah yang terbesar juga. Uh, tapi kalau untuk yang tadi untuk BBKP aku nggak ngelihat ada sesuatu yang bisa membuat harga saham ini naik kencang gitu loh. Jadi mendingan cari yang lain. Memang kalau laporan keuangannya membaik tapi kan masih rugi gitu. Dividen juga aku nggak ngeliat dia dividen play ya bukan ya. Gitu. Nggak pernah dividen. Iya, berarti pada intinya sebenarnya kalau nggak ada alasan yang cukup kuat untuk kita beli saham, ya mending cari yang lain ya, Ci, ya, daripada dipaksakan karena, harus beli saham ini, iya, nggak ada alasannya benar. gitu. Benar, karena gini, saham naik itu harus ada strong reason. Saham itu naik pasti ada alasan. Kalau nggak ada alasan itu, saham itu kalau naik tanpa alasan, biasa aku suka nggak berani beli. Misalnya saham-saham kecil nih ya, saham kecil yang mungkin terliner, naik kenceng, tapi nggak ada berita gitu. Biasanya aku nggak berani beli, takutnya cuman ada yang naikin, kemudian kayak dimanfaatin untuk profit taking sesaat, habis itu turun. Nanti kalau turun kita nggak ngerti lagi nanti exitnya bagaimana. Jadi aku biasa beli saham yang memang ada ceritanya, ada story-nya. Misalkan, oh kita beli Adaro, kenapa? Oh karena harga oil itu naik, jadi nanti harga batu bara juga berpotensi sebagai bahan alternatif daripada minyak. Itu kan batu bara bisa naik. Terus masuk musim dingin, orang mulai stock up. Jadi ada alasannya gitu. Sama misalnya ada alasan dividen mau akhir tahun. Terus misalnya Unilever. Kenapa aku beli misalnya? Oh Unilever karena ada potensi dia akan menjual dia punya Elida Beauty. Karena Elida Beauty itu kan dia mau divest sama kayak posisi dulu dia jual Blue Band. Waktu dia dulu jual Blue Band, habis jual duitnya itu dibagikan dari dana hasil penjualan dibagikan berupa dividen gitu. Jadi ada katalisnya gitu yang bisa membuat kita oh ya nih kita beli deh gitu. Mungkin kayak gitu. Oke, berikutnya nih Ci dari Muhammad.c.negara.9. Hari ini saya baru saja menabung dan membeli saham Akra. Tanggapannya mungkin ini pemula ya Ci ya. Hari ini beli saham Akra. Boleh tanggapannya Ci? Oh, Akra sih bagus sih karena kan Akra juga salah satu saham yang
closely related dengan energi. Akra itu selain dia ada distributor minyak, tapi dia juga punya lahan industri. Lahan industrinya juga lumayan bagus nih. Jadi supply minyak global yang takutnya dikhawatirkan bisa terganggu, itu juga akan membawa sentimen untuk saham-saham seperti Akra juga. Jadi Akra juga teknikalnya kayak lumayan bagus deh kalau nggak salah. Dan Akra udah bagikan dividen interim belum? Biasanya dia sering bagikan dividen interim juga tuh. Company cukup menarik sih, cukup bagus. Walaupun hari ini tutup di area merah, coba kita lihat dividennya. Oh, dividen udah dibagikan di bulan 8, 50 perak rutin. Ya, teknikalnya lumayan sih, tapi hari ini merah, MACD dikit lagi mau rebound sih. Jadi memang Akra ini cukup menarik. Terus dari ownernya juga keep on buying. Kalau mereka buy berarti kan orang suka consider bahwa owner beli, smart money masuk karena they know the company better than us ya. Kalau mereka aja beli, mungkin ada sesuatu in the future yang bisa mendongkrak harga saham tersebut. Jadi memang ini cukup boleh sih untuk beli. Biasanya emang sekitar 14.45 harganya boleh cicil buy. Nanti kalau misalnya dia ada koreksi di bawah 14, di sekitar 14.20, biasanya 14 lebih dikit itu beli lagi dan naik sekitar, biasanya kalau dia kayaknya masih trading range gitu 15.5, 15-an bisa take profit, trading dulu aja sementara. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ci. Mungkin 2 pertanyaan terakhir kali ya, Ci ya? Iya. Oke. Ini dari Vladimir Remir. Is cinema a safe investment? CNMA. CNMA ya, iya CNMA itu menarik loh, karena CNMA itu kan cuannya itu dari penjualan tiket dan dari penjualan makanan dan minuman, di mana makanan dan minuman dari bioskop itu kontribusinya lumayan gede daripada CNMA itu. Jadi mungkin kalau misalnya yang ini lebih buat orang invest, biasa tuh aku suka beli CNMA kalau harganya tak koreksi, kalau merah sekitar nih harga di bawah 300 biasanya lumayan. Cuman dia untuk naik kenceng banget tuh belum, karena nih kan masuk consumer stock. Consumer stock kan biasanya memang pelan ya, jadi naiknya nggak bisa terlalu tinggi. Dan labanya kan juga kemarin naiknya lumayan bagus ya. Terus dia juga akan buka kayak ada bioskop jaringan perdananya dia di Kalimantan Timur. Jadi mereka juga keep on expanding, nambah terus, buka bioskop lagi di kota-kota lain sama. Nah, udah cuan dari bioskop, cuan dari makanan itu akan meningkatkan pendapatannya dia. Ya, mungkin kalau misal mau beli di bawah 300, pokoknya kalau harga terkoreksi beli, kalau di atas 300 biasanya dia belum bisa lari jauh. Nanti kalau mau yang trading di atas 300, kalau rasanya udah cukup boleh profit taking. Mungkin sementara trading dulu ya. Dia breakout kemarin tapi nggak cukup kuat, akhirnya turun lagi kayak gitu. Oke, semoga terjawab. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ci, karena memang masih banyak sebenarnya pertanyaan, tapi karena waktu kita juga terbatas, aku ambil pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ya, Ci ya. Ini kita ada beberapa yang nanyain soal Arto. Arto apa? Arto. Ada harapan naik, Ci? Arto ini kayaknya masih, karena Arto ini kan satu ekosistem sama Goto ya. Terus jadi kelihatannya Arto ini juga keseret-seret. Terus bank digital kan memang belum ada strong katalis juga ya, karena suku bunga masih tinggi. Biasa kan kalau bank digital itu kan erat kaitannya dianggap sebagai tech stock. Tech stock itu akan menarik jika suku bunga itu udah mulai turun, karena dianggap tech stock ini masih menggunakan dana untuk burn. Jadi perlu dana untuk bakar. Dana itu kalau suku bunganya tinggi, berarti kan uang yang dikeluarkan makin gede. Nah, terus istilahnya juga nggak ada yang bener-bener katalis strong juga nih sama. Terus Gotonya sendiri turun-turun terus gitu kan. Jadi kan gimana
artonya bisa naik kenceng. Nah, kalau kalian perhatiin, kalau gotonya naik, biasa artonya ngikut. Jadi lebih ke ngikut aja karena memang nasabah dari Arto ini sekitar 8,3% ini dia memberi kontribusi sekitar bukan maksudnya Goto itu memberi kontribusi sekitar 35% daripada total semua nasabahnya uh, Arto. Jadi kayak satu paket gitu loh, masih satu yang satunya turun ya misalnya Gotonya turun aku nggak mau beli Arto ya nanti aja kalau tunggu Gotonya rebound jadi itu yang membuat saham Artonya masih terkoreksi walaupun dana dana pihak ketiga ada kenaikan tapi nggak cukup strong untuk orang beli saham Arto untuk saat ini ya mungkin nanti kalau tech stocknya udah rebound atau udah suku bunganya udah easing udah lebih diturunkan mungkin baru abis itu akan rebound. Oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari aku nih, Ci. Mm-mm. Tadi kan kita udah bahas saham-saham yang di trading, yang kira-kira masih oke nih buat di tradingin. Aku mau tanya nih, Ci. Mm-mm. Untuk kita hold paling nggak sampai pertengahan tahun depan untuk memanfaatkan momentum tahun politik nih, kira-kira saham sektor apa, Ci? Eh, kalau tahan politik ini kan closely related dengan konsumsi consumer. Nah, itu biasanya kalau sektor konsumsi ya kalau kita perhatiin cuman sebenarnya udah naik sih. Udah naik banyak. Banyak orang berpikiran bahwa konsumsi ya rokok. Kalau kita lihat WIM ini udah 3.000 loh. Dulu itu aku beli dari 800 itu kalau nggak salah akhir tahun lalu loh. Sekarang udah 3.000, udah 3.190. Jadi untuk sektor rokok ini mungkin yang bisa, tapi susah sih kalau sekarang di hold panjang karena yang tadi itu cepat sekali berubah. Kecuali kalian mau hold ya mungkin kalau banking kan lebih lebih aman ya, lebih kayak turun kalau kita average down mungkin dia bisa terus sama pembagian dividennya kan lumayan gede ya. Nah mungkin kalau untuk gudang garam nih kelihatannya kayak mau jalan sih, tapi ini lebih ke trading jangka pendek sih, ya untuk trading jangka pendek aja karena WIMI kan udah naik kencang dan naik 8% dan gudang garam itu hari ini 25.000 masih minus 1,8%. Jadi untuk yang simpen agak menengah itu jujur aku agak bingung karena pasar kita tuh nggak stabil banget, Ya, betul. bener-bener nggak stabil. Jadi kayak hari ini mungkin kalau misalnya kalian bisa hold boleh beli dikit CNMA kalau pas merah di sekitar 290 ke bawah 288 kalau udah turun kayaknya itu menarik deh katanya sih kalau kata analis aku itu bisa jadi berpotensi kayak MAPA gitu loh nanti. MAPA kan dulunya juga nggak menarik kan. Cuman ya ntar kita lihat aja. Aku sih juga nggak terlalu beli banyak di CNMA karena takutnya ya itu lambat. Naiknya tuh nggak tahu kapan kencangnya. Kadang kita kan depan monitor nggak sabar ya maunya yang naik yang cepet-cepet tinggi-tinggi aja. Jadi ya mungkin kalau untuk yang jangka panjang karena sekarang marketnya sangat volatile, hari ini naik, nanti besok tiba-tiba sektornya udah berubah lagi, mungkin lebih ke swing swing aja kali ya, pindah-pindah. Kalau lagi manggung minyaknya lagi tinggi, mungkin kita di komoditas, tapi kalau misalnya minyaknya turun, biasanya orang pindah consumer karena dianggap safe, safe soft commodity itu turun, gandum turun itu menguntungkan untuk kayak semacam Indofood dan untuk kayak ya Indofood ICBP kayak gitu. Oke. Berarti yang pasti jangan sampai melawan arah market ya, Ci. Ya, marketnya kemana, dilawan Iya. tetap di... Tren is your best friend. Betul. Oke, mungkin terakhir Ci, dari cerita ada closing statement nggak buat teman-teman 200 orang yang menonton sampai akhir ini? Ada closing statement, silakan boleh Ci. Mungkin
Untuk teman-teman, karena kita akan masuk tahun politik 2024, di mana ekonomi Indonesia juga diprediksi berdasarkan koran hari ini diprediksikan stagnan. Jadi kita tetap hati-hati pakai trading plan kalau bisa pakai technical. Sebenarnya harus benar-benar disiplin. Contoh kayak PGO, kayak Barito, itu kan tiba-tiba jebol daripada stop loss. Nah kadang-kadang aku juga nggak sempet buang nih kayak PGO karena kemarin aku pergi keluar meeting balik-balik tahu-tahu udah turun. Nah itu yang sebenarnya kalau ada punya kalian pakai apps pakai apa kalian bisa set untuk stop loss itu memang market ini ya begini gitu cepet tapi kalau memang kalian masih yakin company barangnya bagus ya memang kalau turun akan ada dua ya kalau saham kalau bagus itu chancesnya ada dua kalau naik kamu bisa untung, kalau turun kamu punya kesempatan untuk beli. Cuman untuk barang-barang yang naiknya udah cukup lumayan, ya kita lebih sabar, lihat dulu perkembangan, kita kawal sama teknikal. Kalau misalnya turun-turun terus, ya udah biarin dulu deh. Kalau misalnya masih belum sempet jualan, kita lihat dulu sampai kondisinya udah stabil, udah lebih nggak begitu banyak tekanan jual. Kalau dia udah mulai rebound, kemudian bursa karbonnya mungkin untuk kayak brand sama BRPT, bursa karbon kan banyak diberitakan bahwa itu masih sepi. Menurut teman aku yang berkecimpung di bursa karbon memang perlu waktu untuk rame sekitar bisa 6 bulan karena mereka kayak persiapan untuk memenuhi semua persyaratan perlu waktu untuk rame gitu loh. Jadi kayak beradaptasi juga. Jadi mungkin kalau nanti bursa karbonnya udah lebih rame, mungkin itu bisa menjadi katalis lagi untuk barang-barang seperti bukan brand, sorry, seperti Pigio, seperti Barito, dan saham-saham yang terkait dengan bursa karbon lainnya. Jadi pokoknya kalau udah tinggi jangan dikejar. Kita rasanya udah naik misalnya 3 hari 4 hari ya udah kita cari barang lain masih banyak saham Indonesia itu sahamnya baik banget dan setiap hari selalu ada fresh idea jadi nggak usah takut dan nggak usah FOMO.